Tenis menjadi panggilan hidup bagi Angelique Wijaya. Ia adalah satu-satunya atlet Indonesia yang menjuarai Wimbledon dan Roland Garros. Seperti apa sosok Angelique Wijaya? Sebentar lagi saya akan berbincang dengan beliau. Oke, waduh, cukup melelahkan tadi ya main dengan seorang atlet dunia, Angelique Wijaya. Oke, permainannya sangat indah sekali. Nah, Angie kan sudah puluhan tahun bermain di dalam dunia tenis. Sebenarnya apa sih yang menjadi panggilan Anda sehingga menjadi pemain tenis internasional? Sebenarnya sih kalau bilang panggilan karena saya dari kecil banget, dari umur 4 tuh saya udah main tenis. Bahkan dulu waktu dari zaman mami saya hamil, karena kakak saya 5 yang main tenis, jadi udah dibawa ke lapangan terus. Jadi mungkin juga tenis udah mendarah daging gitu buat saya. Tapi kalau ditanya memang kenapa benar-benar kayaknya mau fokus di tenis gitu, mungkin juga karena bahwa orang-orang bilang bahwa kayaknya saya berbakat. Maksudnya saya udah diberikan talenta sama Tuhan yang lebih daripada orang lain di tenis, jadi saya mau mempergunakan itu sih. Oke, sampai ternyata dari kandungan mungkin mamanya udah ngidam gitu ya. Baik, begitu banyak prestasi talenta yang Tuhan titipkan buat Angie melalui tenis, dan salah duanya yang di sini adalah ini penghargaan, apa boleh dijelaskan Angie? Yang ini sih waktu saya 2002 saya juara Roland Garros, itu Grand Slam tenis, itu single. Kalau ini miniaturnya waktu saya juara Wimbledon tahun 2001. Dan yang saat ini yang saya keep di rumah ini hanya 2 karena menurut saya ini yang paling bersejarah, dan untuk mencapai bisa dapat ini tuh susah banget gitu. Jadi ya ini yang memang paling saya banggakan sih. Seberapa berarti penghargaan ini buat Angie? Buat saya sih saya bangga bukan karena saya bisa juara aja, karena di antara 2 ini juga hanya orang Indonesia yang menang tuh hanya saya. Tapi yang lubuk hati saya yang paling dalam tuh saya paling senang karena saya bisa membanggakan orang tua saya sih gitu. Orang tua saya tuh bener-bener kayaknya ngelihat mereka bahagia banget waktu saya menang tuh kayaknya priceless banget sih gitu, kayak nggak bisa dibeli dengan apa-apa gitu. Dan bisa menaikkan bendera Indonesia di negara orang itu, kalau orang bilang kan hanya 2 gitu, hanya presiden dan atlet yang bisa menaikkan bendera di negara lain, dan itu kebanggaan yang nggak bisa dibeli sih. Namun di saat Angie berada di puncak karirnya, tahun 2004, Angie mengalami cedera pada lututnya, dan itu mengharuskannya absen di dunia tenis. Itu kan abis operasi pertama itu saya harus stop selama hampir setahun gitu. Terus ya bener-bener selain itu juga fisik kan dari nol lagi. Terus udah nggak pernah ada kelihatan dari lingkungan tenis itu kan setahun cukup lama gitu. Sedangkan kan dulu kayak yang terus tenis gitu kan. Tapi ya bener-bener waktu start lagi itu bener-bener dari titik nol, dari titik yang paling bawah gitu, latihannya bener-bener yang masih kayak orang baru start main tenis gitu. Tapi ya menurut saya itu harga yang harus saya bayar gitu, karena nggak ada sesuatu pun yang saya bisa dapat dengan instan gitu. Ketika saya waktu itu mencapai sampai bisa juara Wimbledon dan Roland Garros, itu pun juga semua banyak sekali harga yang harus saya bayar, yang mungkin orang lain juga hanya lihatnya bahwa enak banget gitu ya, keliling dunia, menang, dapat uang segala macam. Tapi ya itulah ketika saya cedera dan saya memang saya mengambil keputusan mau main lagi, ya harga yang saya harus bayar adalah kerja keras kembali dari nol gitu. Kerja keras yang dilakukan Angie membuahkan hasil. Tahun 2007, Angie ikut dalam tim wanita Indonesia dan memenangkan medali perak di Asian Games. Tahun 2008, ia memenangkan turnamen ITF di Jakarta. Inilah kejuaraan terakhir yang diikuti Angie, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menggantungkan raket. Sampai satu titik, Angie memutuskan juga untuk berhenti dari dunia profesional. Apa sih perasaannya ketika saya harus menggantungkan raket begitu?
Sebenarnya sih nggak tahu ya, mungkin memang udah jalannya Tuhan dan Tuhan juga mungkin memberikan saya kekuatan. Ketika saya harus mengambil keputusan itu, saya damai sejahtera sih gitu. Maksudnya nggak ada kayaknya yang bikin saya menyesal, sedih. Sampai detik ini pun saya nggak pernah menyesal gitu dengan keputusan yang saya ambil. Tapi yang dulu paling berat adalah ketika gimana ya gitu saya ngomong sama papi mami saya gitu, karena yang pasti tuh mereka sedih banget gitu. Jadi ya itu hal yang terberat daripada saya harus kayaknya mikirin bahwa gimana ya saya gantung raket gitu. Tapi awalnya ya aneh aja waktu begitu pertama stop. Biasa kan yang di lapangan tuh bisa 6-8 jam sehari gitu. Sekarang yang bener-bener kayaknya mempunyai kehidupan normal. Artinya tetap tough, tetap melakukan karya-karya. Nah, saat ini kita bisa lihat di belakang ini ada salah satu karya yang berkelanjutan dari seorang Angie. Nah, apa yang dilakukan teman-teman yang ada di belakang bersama klub Angie saat ini? Sebenarnya ya sejak tahun 2010 saya dan pelatih saya dulu Pak Deddy, saya sama dia tuh udah 13 tahun. Saya buka AD Tennis Academy di Jakarta. Itu memang saya khususkan untuk anak-anak kecil gitu. Karena satu, saya sangat punya passion terhadap anak kecil gitu. Jadi ya mudah-mudahan saya berharap dari bukanya Tennis Academy ini nggak usah jauh-jauh dulu sampai ke prestasi, tapi kayaknya tenis tuh bisa lebih berkembang lagi di Indonesia, khususnya di Jakarta gitu. Karena setelah saya udahan itu, menurut saya kayaknya orang untuk suka olahraga tenis lagi aja tuh jauh sekali seperti dengan dulu gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya ini itu bisa membantu gitu. Oke, satu semangat yang bisa dikobarkan untuk generasi muda yang sekarang, khususnya para petenis yang ada di Indonesia, mungkin Kak Angie boleh menitip pesan buat teman-teman di sana. Sebenarnya sih nggak hanya untuk petenis aja ya gitu. Maksudnya dalam kehidupan ini kita yang satu yang penting kita harus yang pasti ya harus ya takut Tuhan sudah pasti lah gitu. Karena buat saya itu adalah guide untuk hidup saya, mana yang bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar gitu. Terus kedua harus punya integritas gitu dalam kehidupan. Itu menurut saya integritas itu sangat penting. Nggak usah di atlet aja sih gitu, dalam berkeluarga, dalam mungkin anak-anak sekolah segala macam. Karena dalam integritas di situ ada tanggung jawab, ada disiplin gitu. Jadi ya menurut saya itu hal yang penting yang waktu itu saya jalankan ketika saya muda sih gitu. Oke, baik, terima kasih sekali Angie atas waktunya. Semoga ini sangat menginspirasi buat teman-teman yang menyaksikan program ini. Amin. Terima kasih atas waktunya, Tuhan memberkati, terus berkarya untuk Indonesia.